Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan saudaraku. Kita sudah banyak bicara tentang manusia, tentang dosa, kejatuhan manusia. Manusia tidak bisa ada harapan, dosa membuat kita binasa dan seterusnya. Lalu dalam akhir renungan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Yesus adalah pokok anggur, kita ada ranting-rantingnya. Di dalam Kristuslah baru kita bisa hidup, baru ada pengampunan, baru ada pertolongan. Yohanes 15 ayat 4 ayat ke-5, 4 dan 5 kita sudah belajar baca yang lalu. Namun sekarang kita belajar. Mengapa hanya dalam Yesus Kristus? Mengapa tidak di luar Yesus Kristus? Kan ini pertanyaan kembali. Kalau Yesus adalah pokok anggur dikatakannya, pohon anggur itu sendiri, kita ada ranting-rantingnya. Kenapa hanya Yesus? Kenapa ada yang lain? Apa ada cara lain? Hanya dalam Yesus. Kita belajar kali ini. Saudaraku, semoga ini akan menolong saudara untuk bisa mengerti benar. Hanya dalam Yesus ada anugerah, ada pengampunan dosa dan kelepasan dosa. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6a dikatakan, ayat 5. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya ada satu penengah antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Wow, ini penekanannya luar biasa. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya ada satu penengah antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Kalau saya katakan inilah Allah, inilah manusia, di mana kita tidak mungkin ke Allah, disitulah ada tengah, yaitu pengelantara. Di tengah-tengah, penengah, yaitu Yesus Kristus, itu firman Allah. Ayat 6a dikatakan yang telah menyerahkan dirinya dan sebagai tebusan bagi sesama manusia atau bagi semua manusia. Dan Kristus itulah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara, hanya melalui darah Yesus di atas kayu salib, hanya melalui kematiannya, saudara dan saya bisa ditebuskan. Saya mengaminkan, saya mengiyakan, dan saya meyakini akan hal ini. Dan saya harapkan saudara yang mendengar pun mengiyakan, mengamini akan ini. Hanya di dalam Yesus yang sudah mati atas kayu salib. Oleh itu Nabi Yesaya dikatakannya dalam Yesaya 53 ayat 4-7. Yaitu 350 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, Yesus, kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang dikelu di depan orang-orang yang menggunting bulutnya. Ia tidak membuka mulut. Saudaraku, itulah Yesus Tuhan kita. Dia dianiaya. Dia disalibkan. Dikucilkan. Dia dipaku di atas kayu salib. Dan seterusnya. Dia tidak membalas. Dia menerima oleh karena saudara dan saya.
Agar dosa kita ditebus dan dilepaskan, diampuni. Agar kita diselamatkan. Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti berkesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, saudaraku, itulah Tuhan Yesus kita. Maka saya katakan hanya Dialah Yesus yang adalah Allah itu sendiri datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Dia rela untuk mati, menderita bagi saudara dan saya. Sehingga dia katakannya dalam Alkitab Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosa kita seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, hanya Dia yang mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya kita adalah karena karunia, kasih karunia Allah. Tidak ada lain. Yang sebenarnya kita tidak layak menerima semuanya. Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Upah dosa maut, tapi karena kasih karunia Allah saja saudara dan saya bisa diselamatkan. Di luar itu saudara tidak akan bisa menemukannya. Tujuan sekali lagi adalah supaya manusia dibebaskan, ditetapkan, dilepaskan, dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Roma 8 ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Roh yang memberikan hidup itu telah memberikan kita. Yohanes 8:36 dikatakan, jadi apabila anak itu yaitu Kristus memerdekakan kamu, melepaskan, membebaskan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka disinilah jelas dikatakannya, hanya di dalam Yesus Kristus ada satu anugerah yang besar yang telah membebaskan kita dari semuanya itu. Itu firman Allah. Jelas lantang. Kalau kita mau bicara terlalu banyak ayat-ayat yang mendukung itu. Tapi saya tantang saudara pada saat ini. Inilah firman Allah yang saya sampaikan kepada saudara. Dan kita akan belajar yang terakhir tentang dosa. Apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita begitu banyak dosa, tidak ada harapan. Dan hanya satu, melalui Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ikutin saya. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.